Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Iwayan Suryanegara SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 1 Kesiut, Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan tentang realisasi aksi nyata dari modul 1.2 yaitu nilai-nilai guru penggerak. Menjadi guru penggerak adalah kesempatan yang luar biasa yang saya rasakan, dan tidak terasa ternyata pendidikan calon guru penggerak ini sudah sampai kepada modul 1.2. Nah, aksi-aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.2 berkaitan tentang nilai-nilai guru penggerak akan saya bahas pada video kali ini. Tapi sebelum membahas tentang realisasi program aksi nyata pada modul 1.2, mari kita sedikit flashback kembali tentang nilai-nilai guru penggerak itu sendiri. Ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada modul 1.2 kita telah bersama-sama berkolaborasi mempelajari tentang nilai-nilai guru penggerak. Seperti yang kita ketahui bersama, nilai guru penggerak itu ada 5. Mulai dari berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk nilai yang berpihak pada murid, kita tahu semua bahwa pembelajaran yang kita lakukan haruslah berpihak pada murid, siswa, murid yang menjadi pusat dari pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian nilai kedua adalah mandiri. Bagaimana kita sebagai guru penggerak diharapkan mampu untuk selalu mengembangkan dan memotivasi diri kita dalam mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan profesionalisme kita sebagai guru. Kemudian kita ditekankan tentang nilai reflektif. Sebagai seorang guru, kita harus selalu mampu mempelajari segala sesuatu dari lingkungan kita berada. Merefleksi pembelajaran dari siswa, rekan sejawat, dan juga mempelajari dari lingkungan yang ada di sekitar kita, dari komunitas di sekitar kita, untuk meningkatkan, memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian kita diingatkan tentang nilai kolaboratif. Sebagai guru penggerak, kita harus mengingat bahwa untuk menciptakan suatu perubahan tidak mungkin kita lakukan hanya seorang diri. Perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat sehingga mampu menciptakan perubahan yang lebih besar. Kemudian nilai yang kelima adalah inovatif. Jadi kita sebagai guru harus mampu selalu berinovasi, memunculkan ide-ide kreatif yang direalisasikan menjadi sebuah inovasi yang tentunya membuat siswa lebih bersemangat, lebih senang dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran lebih bermakna. Dan selanjutnya adalah terkait dengan peran-peran guru penggerak. Dari nilai-nilai guru penggerak yang sudah kita bahas sebelumnya, ada beberapa peran guru penggerak yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita di dunia pendidikan. Peran pertama kita adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Sudah jelas ya bagaimana kita memimpin sebuah pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana kita selalu berusaha untuk mendedikasikan diri dalam membuat pembelajaran yang berpusat pada murid, menuntun siswa menerapkan segala filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian peran kita yang kedua adalah sebagai coach bagi guru-guru lain untuk sama-sama bisa meningkatkan kemampuan. Kita harus sadar bahwa ketika kita berbagi ilmu yang kita miliki, ilmu kita tidak akan semakin berkurang, tapi malah semakin bertambah. Peran kita yang ketiga adalah sebagai pendorong kolaborasi. Kita yang harus selalu mendorong kolaborasi di sekolah dalam segala hal, pembelajaran, kegiatan, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Karena untuk membuat sebuah kemajuan dan perubahan yang besar harus berkolaborasi. Keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, bagaimana kita berusaha untuk melatih karakter siswa untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Dan peran yang kelima dan terakhir adalah penggerak komunitas praktis. Jadi kita juga berperan untuk menggerakkan segala komunitas yang mendukung pembelajaran dan pendidikan di sekolah, baik intern dalam sekolah ataupun di lingkungan sekitar termasuk masyarakat.
Berangkat dari nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak yang telah kita pelajari di modul 1.2, saya sendiri sudah memiliki bayangan dan rencana-rencana program-program yang akan dilaksanakan di sekolah guna meningkatkan pelayanan pendidikan yang ada di sekolah saya berada. Nah, untuk itu rencana-rencana tersebut perlu direalisasikan untuk mewujudkan ide atau inovasi yang kita inginkan sebagai seorang guru penggerak demi kemajuan pendidikan. Nah, berikut ini adalah beberapa realisasi rencana penerapan nilai-nilai guru penggerak yang telah saya laksanakan. Mari kita saksikan beberapa tayangan-tayangan foto dalam video berikut. Yang pertama adalah rencana memberikan ruang kepada siswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah mereka miliki dan menyelipkan pendidikan karakter pada siswa. Nah, kenapa ini menjadi rencana dan juga realisasi program yang sudah saya laksanakan? Pertama adalah saya merasa bahwa siswa itu perlu ruang untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka miliki. Terkadang tidak semua siswa punya keberanian, kepercayaan diri untuk mengutarakan apa yang telah mereka miliki dan apa yang telah mereka pahami. Nah, kita sebagai seorang guru harus mampu memfasilitasi hal tersebut, sehingga tidak hanya 1-2 siswa saja yang aktif untuk menyampaikan, tapi kita mendorong siswa dalam lebih aktif menyampaikan pendapat, aplikasi. Seperti di foto yang saya tampilkan pada video ini, di sana ada beberapa foto siswa. Di sana program yang saya buat di kelas dalam pembelajaran, kita berusaha untuk mengadakan diskusi kelompok, kemudian siswa menyampaikan hasil diskusi mereka. Harapannya dengan ada diskusi kelompok, ada kelompok yang mendukung mereka menjadi lebih percaya diri, lebih berani. Nah, jadi ada teman-teman yang mendukung mereka untuk pendapat yang mereka sampaikan. Juga tidak lupa kita menyelipkan pendidikan karakter karena sangat penting. Dalam masa-masa pandemi Covid selama 2 tahun dalam pembelajaran online, terjadi degradasi nilai moral pada siswa. Sentuhan-sentuhan karakter itu mulai berkurang. Maka perlu di setiap mata pelajaran yang kita ajarkan, di setiap jam pelajaran, walaupun itu bukan pelajaran agama dan budi pekerti, sangat perlu untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Mulai dari membersihkan lingkungan, senyum, salam, sapa, menyapa orang, sopan dan santun, itu kita selalu selipkan dalam pembelajaran yang kita berikan, sehingga akan tercipta siswa-siswa yang memiliki karakter yang bagus, tidak hanya cerdas secara intelijensia saja, tapi juga emosionalnya menjadi cerdas, IQ dan EQ-nya seimbang. Program yang kedua yang telah saya realisasikan dari rencana program saya adalah CWF, menjadi guru yang CWF ya. C-nya adalah care, W-nya W itu adalah warm, F-nya adalah friendly. Jadi bagaimana kita menjadi guru yang care, peduli dengan siswa. Warm selalu memberikan kehangatan pada siswa, dan friendly selalu menjadi guru yang bisa berteman dengan siswa. Dalam program CWF ini, realisasi programnya adalah bagaimana kita sebagai guru selalu peduli pada kondisi siswa saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, seperti gambar-gambar yang ada di video ini, di sana diperlihatkan bagaimana kita berusaha untuk peduli. Misalnya ketika suasana kelas menjadi kurang kondusif, mungkin siswa mengantuk, lelah, kita berikan ice breaking, kemudian kita berusaha memberikan pembelajaran-pembelajaran yang bersifat kreatif sehingga siswa tidak bosan, kemudian selalu menyelipkan sopan dan santun, hangat pada siswa, menyapa ya. Seperti pengalaman saya ketika baru berada di sekolah yang sekarang saya bertugas, saya berusaha untuk membuat siswa itu menekankan senyum, salam, sapa. Ketika bertemu dengan guru atau orang yang ada dari luar sekolah datang, kita berikan senyum, salam, sapa. Nah, bagaimana siswa bisa menerapkan senyum, salam, sapa? Itu berawal dari kita sebagai guru yang selalu memberikan senyuman, salam, dan sapaan kepada siswa secara hangat, warm.
kita juga berusaha menjadi teman bagi siswa sehingga mereka tidak enggan dan tidak segan untuk menceritakan permasalahan yang mereka miliki, karena bagaimanapun permasalahan yang dimiliki siswa akan menjadi faktor yang bisa mengganggu pembelajaran ketika mereka mempunyai permasalahan, entah itu keluarga, teman, hubungan persahabatan atau lainnya. Juga diwujudkan dengan berusaha untuk mengajak siswa mengaplikasikan sila kedua, ya, nilai kemanusiaan. Nah, kalau ada teman yang sakit, kita berusaha untuk menjenguk teman yang sakit, memberikan semangat dan dorongan supaya cepat sembuh seperti gambar yang ada pada video ini. Itu realisasi dari program yang CWF, Care, Warm, and Friendly. Realisasi program berikutnya berangkat dari nilai guru penggerak, yaitu mandiri. Bagaimana sebagai seorang guru kita harus terus memotivasi diri untuk terus belajar. Prinsip belajar sepanjang hayat. Nah, diperlihatkan dari realisasi program yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, webinar, ataupun in-house training secara mandiri tanpa paksaan, tapi kita yang terus berusaha mencari dan meningkatkan ilmu untuk kepentingan kita dan kepentingan institusi pendidikan dan kemajuan pendidikan. Seperti foto yang ada yang menunjukkan kegiatan-kegiatan webinar atau pelatihan yang diikuti. Program berikutnya, realisasi program berikutnya adalah berangkat dari nilai guru penggerak yang reflektif. Jadi seorang guru itu harus punya keinginan untuk merefleksi diri supaya tidak merasa apa yang dilakukan sudah paling benar. Jadi sebagai guru kita tidak boleh anti kritik, ya, kita harus menerima segala masukan yang ada pada kita sebagai upaya memperbaiki dari sistem pembelajaran yang kita lakukan. Nah, dalam tayangan foto yang ada pada video ini diperlihatkan bagaimana rencana refleksi yang saya lakukan, yaitu melakukan kegiatan pemberian kuesioner pada siswa terkait dengan pembelajaran yang telah kita lakukan. Refleksi yang pertama, biasanya setiap akhir pembelajaran itu akan selalu ada waktu untuk refleksi. Siswa menyampaikan bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Apakah menyenangkan, kurang menyenangkan, bahagia, atau merasa stres, berat materinya, atau yang lainnya. Kemudian pada periode-periode tertentu, misalnya kemarin setelah pertengahan semester, setelah 3 bulan pembelajaran berlangsung, kita berikan kuesioner seperti yang ada pada video ini, gambar yang ada di video ini. Dari sana diberikan beberapa pertanyaan pada siswa terkait bagaimana diri kita sebagai guru mengajar di kelas, mulai dari kedisiplinan, media pembelajaran kita, proses pembelajaran, evaluasinya, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi masukan bagi kita untuk memperbaiki diri kita dalam melakukan pembelajaran. Berikutnya adalah program yang berangkat dari nilai kolaboratif, berkolaborasi. Seperti yang terlihat pada foto di video ini adalah kegiatan kolaborasi saya dengan guru-guru di SD Negeri 1 Kesyut dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, jadi kegiatan kolaboratif ini selalu perlu kita kembangkan untuk membuat suatu perubahan dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah, karena kita tidak bisa sendiri untuk melakukan suatu perubahan. Kita perlu bekerja sama jika kita ingin menimbulkan efek impact yang besar pada sebuah perubahan positif yang kita inginkan. Sehingga kolaborasi itu sangat diperlukan. Kemudian berangkat dari nilai kolaboratif dan peran sebagai coach bagi guru atau rekan sejawat lain, maka rencana program yang saya realisasikan berikutnya adalah menjadi coach bagi guru-guru di sekolah dalam mengembangkan pembelajaran, penilaian, atau penggunaan IT dalam pembelajaran. Misalnya dalam foto yang ada pada video ini, itu adalah kegiatan coach yang saya lakukan kepada rekan guru dalam pembuatan media pembelajaran yang berbasis Canva. Juga pernah saya melakukan coach bagi rekan guru terkait sistem penilaian online menggunakan quizzes. Sehingga dengan peningkatan IT kita berkolaborasi sehingga semua menguasai IT, jadi akan tercipta pembelajaran yang lebih baik, tidak hanya untuk satu kelas tapi merata di seluruh sekolah. Jadi perlu kita saling berbagi dalam coach ini. Berikutnya adalah rencana penggunaan IT atau penggunaan
teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan IT seperti PowerPoint, video pembelajaran, kemudian penilaian dengan kuisis, Google Form atau sejenisnya akan membuat pembelajaran itu lebih berwarna, lebih bermakna, kemudian mendukung diferensiasi yang ada di kelas. Mungkin ada siswa yang lebih senang dengan auditori, visual, kinestetik, itu akan terfasilitasi dengan penggunaan IT yang bagus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi realisasi rencana nilai guru penggerak yang saya lakukan adalah seperti yang ada di foto di video ini, adalah penggunaan IT dalam media pembelajaran seperti pembuatan PowerPoint, seperti pembuatan video pembelajaran, juga beberapa kali sudah melaksanakan penilaian dengan sistem kuisis dan juga dengan sistem Google Form. Respon siswa cukup positif karena mereka terkadang kalau kita hanya menjelaskan di papan dengan verbal, kadang-kadang mereka hanya membayangkan tanpa lihat visual yang jelas. Dengan ada video atau PowerPoint dengan gambar yang disajikan, jadi tahap mereka memahami lebih bagus dengan gambar yang lebih real dalam PowerPoint atau media lain yang disampaikan. Kemudian realisasi nilai guru penggerak berikutnya adalah tentang membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, ini berangkat dari nilai inovatif dan berpihak pada murid ya. Dari nilai inovatif ini kita berusaha sebagai guru untuk menciptakan media-media pembelajaran yang lebih menarik, berinovasi dan kreatif sehingga mendukung pembelajaran untuk siswa. Nah, seperti tayangan yang ada pada foto di video ini, di sana pertama ada kegiatan untuk peta ya. Nah, peta Indonesia yang dibuat puzzle, dipotong-potong, kemudian kita minta siswa untuk menyusun puzzle tersebut sehingga membentuk sebuah peta wilayah Indonesia yang utuh. Nah, di sana ada permainan. Nah, permainan dibagi kelompok, jadi mereka ada kerjasama, gotong royong, mandiri karena mereka harus menyusun sendiri puzzle-nya. Kemudian ada kreatif dan inovatif supaya mereka bisa menemukan susunan peta Indonesia yang benar. Nah, di sana dipakai untuk pembelajaran terkait muatan pelajaran IPS dan juga PPKN. Nah, kemudian juga pembuatan video-video pembelajaran atau pembuatan PowerPoint yang lebih bagus sehingga mendukung pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Atau pada video foto yang ada di video ini ada kegiatan pembelajaran di luar ruangan, yaitu menanam tanaman terkait dengan materi lingkungan. Jadi inovasi-inovasi seperti ini bisa membantu siswa untuk lebih semangat dan menyenangkan dalam belajar dengan media-media yang atraktif dan juga inovatif. Itu nilai guru penggerak inovasi yang sudah dilaksanakan. Nah, adapun refleksi yang saya rasakan dari pembelajaran dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak adalah yang pertama dari perasaan. Muncul rasa senang dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Senangnya adalah kita bisa belajar banyak hal-hal baru terkait dengan proses pembelajaran, terutama dari nilai-nilai guru penggerak. Kemudian dari penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita diajarkan untuk menuntun, kemudian bagaimana filosofi Ing Arso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso dan Tuturi Handayani dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian dari segi pembelajaran apa yang saya dapatkan selama CGP dari modul 1.1 sampai 1.2. 1.1 kita belajar tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang paling berkesan adalah kata berhamba pada siswa. Nah, berhamba pada siswa bukan berarti kita tunduk pada siswa, tapi kita harus menempatkan siswa sebagai pusat dari pendidikan yang kita lakukan. Terus bagaimana menerapkan menuntun, kemudian apa itu Ing Arso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, dan juga bagaimana mengaitkannya dengan kearifan lokal genius yang ada di daerah kita sehingga semakin mudah dan menyentuh siswa. Kemudian pembelajaran di 1.2 sangat berkorelasi dengan 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita realisasikan dalam nilai-nilai guru penggerak dan
juga peran-peran guru penggerak dalam dunia pendidikan. Di sana kita ditanamkan apa saja nilai-nilai yang harus kita terapkan, mulai dari nilai berpihak pada murid, kemudian ada nilai kolaboratif, mandiri, reflektif, dan juga inovatif. Ide-ide gagasan banyak muncul. Setelah mengikuti CGP ini, modul 11 dan 12, banyak sekali pemikiran-pemikiran, impian-impian yang muncul dalam diri. Termotivasi untuk berbuat lebih baik, berbuat lebih banyak bagi institusi pendidikan di tempat saya berada sekarang. Seperti inovasi CWP, Care, Warm, and Friendly, kemudian bagaimana membuat media pembelajaran yang lebih inovatif, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, itu mulai tergugah, muncul setelah mempelajari modul 11 dan 12 ini. Nah, dampak positif yang saya rasakan adalah munculnya motivasi diri yang luar biasa untuk menjadi guru yang lebih baik dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak ini. Memunculkan semangat dalam diri bahwa bisa untuk lebih baik sebagai seorang guru. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa cuplikan video, beberapa kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menyenangkan yang dilakukan di dalam kelas yang terinspirasi dari nilai-nilai guru penggerak. Misalnya kegiatan permainan merupakan bagian dari kegiatan yang inovatif dan juga berpihak pada murid. Jadi dari permainan bola panas yang saya bola panas ya, siswa diajak saling lempar bola sambil diiringi lagu di sini senang di sana senang. Pada satu titik stop, mereka yang dapat bola harus menjawab. Jika bisa lanjut, jika tidak mereka melaksanakan konsekuensinya, misalnya menari atau menyanyi di depan teman-temannya sehingga mereka bersemangat untuk menjawab. Kemudian ada kegiatan properti tari, di mana diajak untuk membuat properti tari, di mana dalam SBDP atau seni budaya ini mereka membuat properti tari Papua, yaitu berupa mahkota dan juga rumbai-rumbai, dan mereka diajak untuk langsung mempraktekkan menggunakan properti tari tersebut sekaligus untuk menari tarian Yamku dari Papua. Di sini muncul kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid, kemudian sekaligus masuk nilai berkebinekaan global, di mana kita memperkenalkan budaya lain, mencintai semua budaya yang ada di Indonesia, dan tentunya lebih menyenangkan bagi siswa. Juga ada kegiatan ice breaking. Ketika suasana pembelajaran mulai monoton, membosankan, siswa mulai tidak konsentrasi, ada kalanya kita perlu memberikan ice breaking, di mana di video ini saya perlihatkan ice breaking ketika mereka saya ajak untuk menarikan penguin, dance penguin ya. Begitu, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Stop. Baiklah Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikianlah realisasi rencana nilai-nilai guru penggerak yang telah saya terapkan di SD Negeri 1 Kesyut, Kecamatan Kelamitan, Kabupaten Tabanan. Mudah-mudahan apa yang telah saya terapkan ini bisa memotivasi diri saya sendiri ataupun bisa memotivasi orang lain untuk terus memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Mari Bapak Ibu guru hebat, kita selalu bergerak dan menggerakkan untuk pendidikan yang lebih baik, untuk pendidikan anak-anak kita, aset-aset bangsa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya tutup video kali ini dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Sampai jumpa.